Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan Natal bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Salatiga, Jawa Tengah. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi masyarakat di Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam rangka menghadiri perayaan Natal 2025 bersama ribuan umat Kristiani di lapangan Pancasila Kamis pagi. Wapres Gibran menyebut kunjungan kali ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah terus memperkuat semangat toleransi, menghormati keberagaman, serta menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan keyakinan. Sebagai wujud kepedulian, Wapres Gibran mengajak umat Kristiani mendoakan saudara-saudara di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kami dari pemerintah terus mengupayakan untuk percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana. Wapres Gibran juga membagikan kado Natal kepada anak-anak yang hadir sambil menyapa mereka dengan hangat. Kehadiran Wapres Gibran sekaligus menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung kerukunan antar umat beragama di berbagai daerah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu Ainis melaporkan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu pagi mulai padat. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan sistem one way. Arus lalu lintas libur Nataru di kawasan jalan menuju objek wisata Lembang mulai padat. Antrian kendaraan bahkan sudah terlihat di Jalan Setiabudi menuju Lembang. Meningkatnya volume kendaraan menuju Lembang diperkirakan akan terus terjadi hingga malam pergantian tahun. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, Satlantas Polres Cimahi akan memberlakukan one way jika terjadi kemacetan. Kami melaksanakan CB one way dari arah Lembang menuju Bandung. Dengan sebaliknya apabila ada kepadatan dari arah Bandung menuju Lembang, kita melaksanakan CB one way dari atas ke arah Lembang. Objek wisata Lembang di Bandung Barat masih menjadi favorit wisatawan lokal dan luar saat musim libur tiba. Wisatawan yang hendak berlibur ke Lembang diimbau untuk mengikuti arahan petugas saat ada rekayasa lalu lintas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Guna memastikan kelancaran arus liburan Natal dan Tahun Baru, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengecek langsung Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hingga kini, Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan internasional. Bertempat di Terminal 1C Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana beserta jajarannya memantau kesiapan personel hingga sarana dan prasarana di Terminal Bandara Soekarno-Hatta. Selain mengecek kesiapan bandara, Widianti juga mendengarkan masukan para penumpang. Menteri Pariwisata memprediksi pergerakan wisatawan pada periode libur Nataru kali ini mencapai 1,45 juta wisatawan mancanegara. Kementerian Pariwisata sudah berupaya banyak hal. Kami sudah mengisyu surat edaran kepada pemerintah daerah, asosiasi dan pengelola daya tarik wisata untuk mengkaji dari segi risiko dan memastikan wisatawan itu aman, nyaman, dan juga memperhatikan kondisi cuaca, bagaimana dampaknya. Hingga kini, Bali masih menjadi tujuan favorit wisatawan, serta diikuti oleh sejumlah daerah lainnya, seperti Yogyakarta, Surabaya, Makassar, serta Jawa Barat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Perayaan Christmas Celebration MNC Group digelar hikmat di studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Acara Natal juga dibalut dalam solidaritas dalam membantu sesama dengan memberikan donasi lewat MNC Peduli bagi mereka yang membutuhkan.
Lagu puji-pujian menggema dengan khusyuk dan hikmat dalam ibadah dan perayaan Natal MNC Group yang digelar di Studio RCTI Plus, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dengan mengangkat tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, acara Natal ini dihadiri langsung Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo, dan keluarga. Melalui kegiatan ini, MNC Group sekaligus menunjukkan komitmen sosialnya dengan memberikan bantuan melalui MNC Peduli yang diserahkan secara simbolis kepada Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanu Sudibyo, untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita minta Tuhan, kita doakan, kita terus kemudian kita berusaha kerjakan bagian kita dan sabar, ketoklah terus, pasti pintu akan dibukakan bagi kita. Selamat Natal 2025 dan selamat menyambut tahun 2026. Kiranya sukacita Natal menyertai kita semua. Dari Jakarta, Wenda Nura, Irian Syahwahyudi Sutrisno, iNews melaporkan. Meskipun menghadapi berbagai kendala, penyaluran air bersih bagi warga terdampak bencana di Aceh Tengah terus dikebut. Petugas tanggap darurat berupaya memastikan air bersih dapat diakses warga di pengungsian. Di tengah keterbatasan akses dan kondisi darurat, distribusi air bersih terus dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum ke berbagai titik pengungsian di Aceh Tengah. Pasokan air disalurkan melalui mobil tangki air, serta didukung fasilitas sanitasi, meliputi hidran umum, toren air, toilet portable, bioriti, hingga instalasi pengolahan air mobile. Pada tahap awal penanganan, petugas menghadapi tantangan wilayah terdampak yang terbesar di 16 kabupaten kota dengan jumlah pengungsi mencapai 775.000 jiwa. Sejumlah daerah sempat terisolir akibat kerusakan jalan dan jembatan. Meski demikian, distribusi tetap diupayakan agar kebutuhan dasar warga tidak terganggu. Ribuan terima kasih kepada Kementerian Pekerjaan Umum yang telah memberikan air bersih yang dimana dapat digunakan untuk memasak, untuk mencuci makanan dan kebutuhan warga lainnya. Hingga 20 Desember 2025, penanganan telah menjangkau sejumlah daerah di Aceh termasuk Aceh Tengah dan sekitarnya. Berbagai sarana pendukung terus dioperasikan melalui menjaga keberlanjutan layanan air bersih bagi para pengungsi. Warga terdampak banjir dan tanah longsor di Sibolga, Sumatera Utara hingga kini masih bertahan di pengungsian. Di tengah duka akibat bencana, para pengungsi tetap melaksanakan perayaan Natal sebagai bentuk penguatan iman dan juga harapan. Banjir dan longsor yang melanda kota Sibolga pada 25 November lalu menyebabkan kerusakan parah pada permukiman warga. Bencana yang terjadi secara bersamaan ini memaksa puluhan keluarga mengungsi. Belasan rumah warga rata dengan tanah, sementara 8 lainnya rusak parah. Di tengah keterbatasan dan suasana duka di pengungsian, warga tetap melaksanakan perayaan Natal di Gereja HKBP Sibolga Julu. Dengan fasilitas sederhana dan seadanya, ibadah tetap berlangsung khidmat dan penuh doa. Gereja Sibolga Julu yang berada di Kelurahan Huta Tongan Tongah, Sibolga Utara, dipenuhi jemaat termasuk warga yang masih tinggal di pengungsian. Untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah, Polres Sibolga melakukan pengamanan ketat termasuk sterilisasi dan pemeriksaan di dalam serta sekitar gereja. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriyadi Tanjung, iNews melaporkan.